Sempat walk off karena pelecehan rasial, Mike Maignan kini buka suara. Insiden tidak biasa terjadi di laga AC Milan kontra Udinese, Serie A 2023-24, Minggu 21 Januari dini hari WIB. Pertandingan sempat dihentikan selama beberapa menit karena Mike Maignan jadi korban pelecehan rasial. Pertandingan di Udine berlangsung sengit. Rossoneri mewujudkan comeback impresif setelah tertinggal sampai menit ke-83. Gol Luka Jovic menit 83 dan Noah Okafor menit 90+3 memastikan kemenangan Milan. Sayangnya kemenangan Milan kali ini dinodai dengan aksi negatif dari sebagian fans tuan rumah. Mike Maignan menjadi korban pelecehan rasial. Pertandingan pun sempat terhenti. Di pertengahan babak pertama, Maignan sudah berbicara dengan wasit Fabio Maresca dan ofisial keempat bahwa dia menerima pelecehan rasial dari fans tuan rumah yang berada di belakang gawang. Sesuai protokol Serie A, jika pelecehan semacam itu terjadi, tuan rumah akan menyuarakan peringatan melalui pengeras suara di dalam stadion bahwa pertandingan mungkin dihentikan jika pelecehan terus terjadi. Laga dilanjutkan, tapi Maignan kembali menerima pelecehan rasial. Kali ini fans meniru suara-suara primata. Wasit lantas sempat menghentikan pertandingan. Maignan pun tampak kesal sambil berjalan memasuki ruang ganti. Maignan sampai harus ditenangkan oleh rekan-rekan setimnya dan sebagian pemain Udinese. Lalu sebagian pemain Udinese yang lain coba meminta fans untuk menghentikan teriakan-teriakan pelecehan tersebut. Untungnya pertandingan hanya terhenti selama 5 menit. Maignan setuju untuk kembali ke lapangan dan bermain. Hasil akhir pun memuaskan, Milan berhasil menang. Yang terjadi di babak pertama adalah begitu saya membuat tendangan gawang pertama, saya mendengar suara-suara kerak, tapi saya diam saja. Lalu saya mendengar lagi yang kedua kalinya, kata Maignan. Saya memberitahu bangku cadangan kami dan ofisial keempat soal insiden yang terjadi. Dia lantas memberitahu wasit yang kemudian menghentikan pertandingan. Saya kira kami tidak bisa bermain sepak bola dengan kondisi seperti ini. Juga bukan pertama kalinya insiden semacam ini terjadi, tandasnya. Noah Okafor, pahlawan AC Milan, angkat bicara setelah kemenangan dramatis di Udinese. Noah Okafor menjadi pahlawan bagi AC Milan dalam pertandingan melawan Udinese di Stadio Friuli. Dan setelah kemenangan dramatis itu, ia mengungkapkan perasaannya, termasuk momen sulit yang dialami oleh rekan setimnya Mike Maignan yang mendapat serangan rasis dari supporter tuan rumah. Pertandingan dimulai dengan gol Ruben Loftus-Cheek yang memberikan keunggulan bagi AC Milan. Namun situasi berubah ketika Maignan mengalami pelecehan rasis dari pendukung tuan rumah. Okafor menjelaskan kepada DAZN bahwa tim merasa terluka oleh insiden tersebut. Apa yang disampaikan oleh nyanyian rasis di Maignan? Tidak ada ruang untuk hal-hal seperti ini dalam sepak bola. Hal-hal tersebut tidak ada hubungannya dengan itu. Kita semua sama. Ini adalah hal-hal yang menyakitkan. Kemudian Mike fokus pada pertandingan, tetapi hal-hal ini menyakitkan. Apakah Anda percaya pada Scudetto? Kami punya kualitas hebat. Pelatih bekerja keras bersama kami. Kami hanya perlu berpikir pertandingan demi pertandingan dan berkembang. Tutupnya. Musim ini Noah Okafor telah memainkan 14 pertandingan Serie A bersama AC Milan dengan sukses mencetak 4 gol dan mengoleksi 1 kartu kuning.
Rapor pemain AC Milan saat menang 3-2 atas Udinese, 3 poin dari bangku cadangan. Milan kini berada di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 45 poin. Milan mampu melanjutkan tren positif dan selalu menang pada 4 laga Serie A terakhir. Sedangkan Udinese kini berada di posisi ke-17 klasemen. Kemenangan Milan ditentukan pemain yang masuk dari bangku cadangan. Luka Jovic dan Noah Okafor bikin gol usai dimainkan dari bangku cadangan. Berikut ini rapor para pemain Milan selengkapnya. Mike Maignan 6,5. Maignan memainkan laga yang sulit karena mendapat perlakuan rasis. Sempat masuk ke lorong, Maignan kemudian bersedia main lagi. Maignan menunjukkan karakter yang kuat. David Calabria 5,5. Calabria harusnya bisa bermain lebih baik dan menginspirasi. Namun sang kapten tampil minor dan tidak cukup kontributif bagi Milan. Simon Kjær 6. Kjær menjalankan tugas build up dengan apik. Namun Kjær beberapa kali kesulitan ketika harus berduel 1 lawan 1 dengan lawan. Matteo Gabbia 7. Gabbia bermain cukup bagus. Terlepas ada 2 gol yang bersarang di gawang Milan, Gabbia melakukan 4 sapuan bola dan 1 intercept. Theo Hernandez 6. Theo seolah menjadi from hero to zero bagi Milan. Theo bikin assist untuk gol Loftus-Cheek, lalu membuat blunder yang berdampak pada gol pertama Udinese. Tijani Reinders 5. Reinders punya penampilan yang buruk. Dia membuat blunder yang berujung pada gol Taufik. Bukan hal yang aneh jika Reinders ditarik keluar pada menit ke-68. Yashin Adli 6. Adli bergerak sangat cair, baik pada fase bertahan atau menyerang. Adli jadi pemain yang paling banyak melepas umpan, 80 kali. Ruben Loftus-Cheek 7. Loftus-Cheek memainkan babak pertama yang brilian. Walau agak menurun, Loftus-Cheek tetap tampil apik pada babak kedua. Dia jadi pemain yang paling banyak melepas tackle, yakni 6 kali. Christian Pulisic 5,5. Pulisic tidak banyak merepotkan lini belakang Udinese. Sepanjang laga, Pulisic hanya bikin 1 shots dan tidak tepat sasaran. Benar-benar mudah diantisipasi pemain Udinese. Olivier Giroud 6,5. Giroud berkontribusi pada 2 gol Milan. Dia melepas shots yang berujung pada gol Jovic. Giroud lalu membuat assist untuk gol Okafor. Rafael Leao 6. Leo tidak berada dalam level terbaiknya, sering melakukan dribble tetapi minim ancaman ke gawang lawan. Noah Okafor 7. Okafor terlihat sangat menjanjikan sejak masuk. Puncak dari performa apik Okafor terjadi pada menit ke-90+2 saat mencetak gol ketiga Milan. Luka Jovic 7. Luka Jovic hanya 8 kali menyentuh bola, tetapi 2 diantaranya adalah shots. Luka Jovic bikin gol memanfaatkan insting sebagai penyerang. Dia menyambar bola sepakan Giroud yang kena mister. Alessandro Florenzi 6,5. Florenzi membuat sisi kanan Milan lebih bertenaga. Beberapa kali melepas umpan crossing untuk Giroud. Florenzi bermain cukup bagus.